Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita akan masih masuk ke materi kita tentang nilai mutlak dengan subtema kita lanjutan dari yang kemarin, yaitu mengenai tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, Ibu harapkan kalian semangat ya. Jadi langsung saja. Pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, untuk pertidaksamaan nilai mutlak ini juga mempunyai bentuk umum. Bentuk umumnya perhatikan, sebenarnya hanya ada 3, sama seperti persamaan. Tapi kan karena persamaan dia itu tandanya adalah sama dengan. Tapi untuk pertidaksamaan tandanya itu ada 4, kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, atau lebih dari atau sama dengan. Nah, jadi ada 4, sehingga masing-masing 3 bentuk umum pada persamaan itu turunannya ada 4, yaitu sesuai dengan tanda pertidaksamaannya. Oke, itu untuk bentuk umum hanya perlu kalian ketahui saja ya. Jadi untuk penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak itu dia punya definisi tersendiri. Kalau tandanya lebih dari dan tandanya kurang dari. Untuk tanda yang kurang dari atau sama dengan A, maka definisinya berlaku, lihat perhatikan X-nya berada di tengah-tengah. X-nya harus lebih dari atau sama dengan min A dan kurang dari atau sama dengan A. Berbeda jika tanda mutlaknya mempunyai tanda pertidaksamaan lebih dari atau sama dengan A, maka penyelesaiannya ada 2. X-nya kurang dari atau sama dengan A, atau X lebih dari atau sama dengan A. Supaya kalian bisa tambah lebih mengerti, Ibu akan memberikan contoh soal pada definisi itu nanti ya. Nah, untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak itu hampir sama dengan cara persamaan nilai mutlak, dan kita hanya akan membahas dengan cara definisi nilai mutlak dan dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Oke, langsung dengan cara menggunakan definisi nilai mutlak. Seperti persamaannya nilai mutlak, pertidaksamaan ini pun dengan cara definisi ini lebih gampang untuk bentuk yang pertama, yang di ruas kanannya itu bukan merupakan fungsi. Jadi perhatikan contoh yang Ibu berikan. Di sana kita ingin menentukan himpunan penyelesaian dari fungsi mutlak X min 3 kurang dari 5. Maka bisa kita gunakan dengan cara definisi penyelesaian pertidaksamaan bagian yang A. Tadi silahkan kalian lihat lagi ingat lagi definisi yang A tadi, bahwa kalau dia kurang dari atau sama dengan 5, maka tandanya X-nya akan berada di tengah-tengah, sehingga kita bisa menuliskannya seperti ini. Kemudian tujuan kita adalah mencari nilai X saja. Tidak ada angka yang mengikuti nilai X tersebut. Kemudian karena di samping X itu ada tanda min 3, karena kita tujuannya untuk mencari X saja, maka caranya supaya 3-nya itu hilang, maka kita bisa menjumlahkannya dengan 3. Sehingga di ruas kiri dan di ruas kanannya juga wajib kita tambahkan 3. Jadi semuanya kita tambahkan 3. Tujuannya tadi adalah supaya dia bisa menjadi X saja. Oke, jadi hasilnya adalah seperti itu untuk penyelesaian pertidaksamaannya, sehingga hasilnya adalah X lebih dari atau sama dengan min 2 dan X kurang dari atau sama dengan 8. Itu untuk yang pertidaksamaan bertanda kurang dari atau sama dengan 5. Sekarang untuk contoh kedua, perhatikan. Nah, kalau contoh yang pertama tadi kurang dari, sekarang contoh yang kedua Ibu ganti tandanya menjadi lebih dari. Maka kalian harus mengingat definisi penyelesaian pertidaksamaan yang B, sehingga penyelesaiannya menjadi 2. Yang satu tanda bilangannya menjadi negatif, yang satunya bernilai positif. Caranya sama, tujuan kita sama mencari nilai X saja, sehingga X-nya saja berubah menjadi menghasilkan min 2 atau satunya adalah X sama dengan lebih dari atau sama dengan 8. Jadi penyelesaian pertidaksamaannya bisa kita dapatkan di sini. Untuk himpunan penyelesaian fungsi mutlak X dikurang 3 lebih dari atau sama dengan 5, itu berarti X
lebih dari atau sama dengan min 2 atau X lebih dari atau sama dengan 8. Oke, sekarang kita melanjutkan untuk pertidaksamaan dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Nah, ingat ya, cara mengkuadratkan kedua ruas ini sebenarnya bisa juga untuk bentuk umum yang pertama, tetapi untuk bentuk umum yang pertama ini lebih mudah dengan cara definisi yang sudah kita bahas tadi. Nah, untuk cara mengkuadratkan kedua ruas itu lebih gampang jika soalnya adalah bentuknya yang seperti ini. Jadi, kedua-dua fungsi pada ruas kiri dan ruas kanan berada dalam tanda mutlak atau keduanya itu bernilai positif. Perhatikan contohnya. Kita akan mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Bisa dibaca ya. Fungsi mutlaknya kurang dari, bertandanya kurang dari. Nah, sekarang kalian perhatikan penyelesaiannya dengan seksama di sana, maka karena dia kedua-duanya bertanda nilai mutlak, maka bisa kita cari dengan cara pengkuadratan sehingga bisa kita tuliskan menjadi seperti itu. Kemudian kita pindah ruaskan fungsi X ditambah 4 sehingga dia menjadi negatif. Kemudian kalian harus mengingat lagi sifat dari faktorisasi. Kemudian kalian kelompokkan yang X, kalian jumlahkan sehingga nanti ketemu hasilnya 3X tambah 7 dan X min 1. Hasilnya sudah menjadi seperti faktorisasi, maka kalian harus membuat pembuat nolnya untuk masing-masing 3X tambah 7 dan X min 1. Untuk 3X plus 7 itu hasil X-nya adalah min 7/3. Dan untuk X min 1 hasil X-nya sama dengan 1. Kemudian langkah selanjutnya kalian harus menggambarkan garis bilangan. Garis bilangan ada daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Kemudian kita substitusikan nilai 0. Kenapa nilai 0? Karena nilai 0 itu paling gampang kita substitusikan ke persamaan 3X tambah 7 dikali X min 1. Oke, kita substitusikan nilai nilai 0 berada pada daerah 2. Sehingga setelah kita substitusikan nilai 0, maka nilai 0 itu, perhatikan ya, yang ibu garis bawahi, maka nilai 0 setelah kita substitusikan nilai 0 maka hasilnya adalah bertanda negatif 1. Sehingga di daerah 2 atau yang ada nolnya yang di daerah 2 itu hasilnya adalah negatif atau daerahnya negatif. Dan daerah yang lainnya itu positif. Jadi mengikuti jika yang bertanda di daerahnya itu daerah 2 negatif, maka di sebelah kanannya pasti positif. Jadi berselang-seling, negatif positif seperti itu. Jadi otomatis di sampingnya positif dan positif. Nah, perhatikan tadi contoh soalnya. Karena contoh soalnya tandanya adalah suatu pertidaksamaan yang kurang dari, maka penyelesaiannya ada pada daerah yang bernilai negatif karena kurang dari. Sehingga daerah penyelesaian adalah daerah yang yang ibu arsir itu ya. Nah, lain halnya jika pada soal tanda pertidaksamaannya itu tanda lebih dari, maka hasilnya pasti akan berada di daerah yang positif, berarti daerah 1 dan daerah 3. Tapi karena soal tadi kurang dari, maka daerah 2 yaitu yang bertanda negatif. Kemudian untuk bentuk yang ketiga. Nah, bagaimana untuk bentuk yang ketiga ini? Jika salah satunya tidak bernilai positif atau di ruas kanannya itu fungsi Gx-nya tidak berada dalam tanda mutlak, maka kita bisa mencari sama dengan cara persamaan nilai mutlak tadi dengan cara pembuat nilai 0 mutlak dengan interval yang kurang dari dan yang lebih dari. Oke, bagaimana cara penyelesaiannya? Kalian akan coba menjawab pada soal latihan di lembar kerja yang akan ibu berikan setelah kalian selesai menonton video ini ya di penugasan. Oke, bernafas lagi silahkan, jangan tegang. Jika kalian rasa ibu kurang menjelaskannya cukup jelas, silahkan kalian bertanya. Jadwal pembelajaran ibu pasti akan menjelaskan kepada kalian gercep
gercep. Jadi ibunya pasti gercep menjawab saat jadwal pembelajaran ibu di kelas kalian ya. Nah, untuk itu ibu cukupkan sampai di sini. Ibu mengingatkan kembali, jangan lupa kalian mengisi daftar hadir. Kemudian kalau tidak cukup sekali mendengarkan penjelasan dari ibu, jika masih belum paham silahkan ulangi. Jangan hanya ditonton sekali, 2 atau 3 kali supaya kalian makin tambah lebih paham ya. Oke, jadi ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran ibu. Kali ini di sini ibu akan membahas tentang penyelesaian pertidaksamaan dari bilangan rasional. Seperti yang sudah ibu jelaskan tadi di awal pada video yang pertama, bahwa rasional itu mempunyai 2 bentuk, yaitu yang bentuk polinomial yang tidak pakai pecahan, dan yang ini adalah bentuk yang rasional pakai pecahan. Oke, yang tidak pakai pecahan tadi yang polinomial ya, pada video pertama yang sudah ibu jelaskan tadi. Jadi kita akan coba di sini menyelesaikan pertidaksamaan dari x min 2 dibagi x plus 3 kurang dari atau sama dengan 0. Di mana langkah-langkahnya hampir sama dengan cara penyelesaian pertidaksamaan polinomial, hanya saja nanti pada penyebut ini ada perbedaan sedikit. Jadi tolong perhatikan sampai selesai ya. Oke, untuk langkah pertama, masih ingat langkah pertama yaitu kita harus membuat pembuat 0 pada masing-masing fungsi x min 2 dan di sini ada x plus 3. Maka kita bikin dulu x min 2 sama dengan 0 dan x-nya didapat adalah 2. Min pindah ke ruas kanan berubah jadi plus. Yang satunya lagi atau x plus 3 sama dengan 0, di mana nilai x-nya sama dengan min 3. Plus berubah menjadi min. Ini selesai untuk langkah yang pertama sampai dapat nilai x-nya saja pada masing-masing fungsi. Oke, lanjutkan ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah kita akan menggambar garis bilangan. Menggambar garis bilangan. Sebelum kita menggambar garis bilangan, kita harus tahu dulu bentuk dari bulatan pada nilai di garis bilangan tersebut. Seperti yang sudah ibu jelaskan pada video di polinomial, bahwa kalau dia mempunyai tanda sama dengan di bawahnya, untuk pertanda pertidaksamaannya maka bulatannya adalah penuh. Tapi kalau tidak ya berarti dia bulatannya tidak penuh. Tapi di sini untuk pertidaksamaan rasional sebagai penyebut adalah x plus 3 mempunyai satu syarat tambahan. Dia tidak boleh sama dengan 0. Maksudnya dia tidak boleh bernilai 0 karena dia sebagai penyebut. Ini syarat utama pada rasional. Sehingga x ini tidak boleh bernilai atau dimulai dari min 3. Oke, jadi pada garis bilangan bahwa yang min 3 ini dia tidak boleh dimulai dari min 3 karena dia punya syarat utama yang ini. Sehingga walaupun pada soal dia memakai tanda sama dengan, tetapi untuk penyebut selalu bertanda bulatan kosong. Jadi kita gambar garis bilangannya. Yang di ruas kiri atau di sebelah kiri dia adalah yang paling negatif, yaitu min 3. Yang di ruas kanan dia adalah yang bernilai positif, yaitu 2. Yang di sini tadi bulatannya penuh untuk yang kedua, dan yang min 3 walaupun di sininya pakai tanda sama dengan, dia tetap bulatan kosong karena dia mempunyai syarat tertentu sebagai penyebut bahwa dia tidak boleh sama dengan. Jadi bulatannya tetap kosong. Oke, langkah selanjutnya untuk langkah ketiga kita akan melakukan tabel uji titik dengan cara yang pertama tadi kita sudah membagikan daerah-daerahnya pada daerah 1, 2, dan ketiga. Yang pertama kita ingin mengisi daerah tersebut dengan angka yang ada di sana. Di sini setelah belum min 3, min 4, min 5, min 6 dan seterusnya. Kemudian pada daerah 2 ada min 2, min 1, 0, dan 1. Pada daerah 3 ada 3, 4, dan seterusnya. Kemudian untuk tabel uji titik ini sendiri kita akan memilih satu titik pada daerah 1 yang mana yang menurut kita mudah. Di sini ibu memilihnya min 5. Pada daerah 2 ibu memilih titik 0. Kemudian pada daerah 3 ibu memilihnya titiknya adalah 3.
Kemudian setelah kita pilih titik ini, baru kita substitusikan ke fungsi yang ada pada soal, yaitu X min 2 dan X plus 3. Fungsi pada soal ya. Langsung saja kita substitusikan. Di sini X-nya adalah min 5 pada daerah 1. Min 5, X-nya ganti jadi min 5 dikurang 2. Maka hasilnya adalah min 7. Semuanya hutang. Maka angkanya langsung kita jumlahkan 7. Jadi hutang 5, hutang 2, hasilnya adalah hutang 7. Kemudian pada daerah yang kedua, X-nya ganti jadi 0 dikurang 2. Hasilnya adalah min 2. Terakhir pada daerah 3, X-nya ganti jadi 3 dikurang 2. Maka hasilnya adalah 1. Oke, lanjutkan ke fungsi yang X plus 3. Untuk fungsi X plus 3, substitusikan lagi di daerah 1, X-nya min 5 ditambah 3. Hutang 5, duit kita hanya 3, maka hasilnya hutang, karena lebih banyak hutang, bersisa hutang. 5 dikurang 3 hasilnya adalah min 2. Jadi min 5 ditambah 3 hasilnya adalah min 2. Oke, selanjutnya untuk daerah yang kedua, kita substitusikan lagi nilai X sama dengan 0 ke fungsi yang ini. Jadi X-nya ganti jadi 0 ditambah 3, hasilnya adalah 3. Kemudian untuk daerah yang ketiga, X-nya ganti jadi 3 ditambah 3, hasilnya adalah 6. Tahap terakhir pada tabel uji titik, maka kita akan melihat tandanya, kemudian kita substitusikan tandanya ke fungsinya X plus 3 ke soal ya, ke fungsi soal. Bentuknya kalau polinomial perkalian, kalau rasional ini dibagi. Kebetulan fungsinya hanya 2 ini saja. Jadi yang untuk X min 2 pada daerah 1 min dibagi, yang ini juga min. Jadi min bagi min hasilnya adalah plus. Ingat perkalian tanda. Sudah pernah Ibu jelaskan pada video Ibu sebelumnya. Kalau masih lupa, silahkan kalian buka kembali atau cari di internet Google untuk perkalian tanda. Kemudian yang ini lagi, min dibagi yang ini bernilai plus. Min bagi plus hasilnya adalah min. Kemudian yang ini daerah ketiga, plus dan plus. Plus dibagi plus hasilnya adalah plus. Sehingga kita bisa dapatkan pada pada daerah 1 hasilnya dia bernilai positif, maka di sini bisa kita tuliskan positif. Kemudian pada daerah 2 dia bernilai negatif. Daerah ketiga dia bernilai positif. Oke, untuk penyelesaian akhir perhatikan tanda lagi. Dia bertanda kurang dari atau sama dengan. Karena kurang dari, maka daerah penyelesaiannya berada pada daerah yang negatif. Ingat, kurang dari sama dengan atau kurang dari saja daerahnya penyelesaian berada pada daerah yang negatif. Kalau lebih dari berarti berada pada daerah yang positif. Oke, balik lagi ke soal, karena kurang dari atau sama dengan, maka dia berada pada daerah yang negatif. Daerah yang negatif adalah daerah nomor 2. Sehingga penyelesaiannya di sini bisa kita tuliskan jadi HP atau himpunan penyelesaian pada pertidaksamaan X min 2 per X plus 3 adalah, perhatikan di sini dia punya batasan, dimulai dari min 3, dimulai dari min 3, tandanya selalu ke arah sini, ke arah kanan, selalu ke arah kanan kalau dia punya batasan. Ingat, apakah dia pakai tanda, apakah dia bulatannya penuh atau kosong? Kosong. Oleh karena itu tidak perlu kita tuliskan tanda sama dengan di bawahnya. Kemudian tulis X di tengah-tengahnya. Terakhir dia berakhir pada batasan 2. Perlu pakai tanda sama dengan nggak? Perlu, karena dia bertanda penuh atau bulatannya penuh. Sehingga di sini perlu ada tanda sama dengan. Oke, ulang sekali lagi ya. Jadi untuk himpunan penyelesaian atau HP-nya pada pertidaksamaan dari soal tersebut adalah dimulai dari min 3 dan berakhir di 2. Untuk tandanya ini tidak perlu bingung, kalian hanya perlu menuliskan ke arah kanan aja semuanya. Dan X selalu berada di tengah-tengah. Yang harus kalian teliti lagi adalah bulatannya, apakah dia penuh atau kosong. Kalau kosong berarti tidak perlu ada tanda sama dengan. Kalau penuh berarti ada tanda sama dengan. Nah, ini penyelesaian akhir pada soal
tersebut. Tolong dicatat, dipahami, dan kalau ada pertanyaan langsung tanyakan ke Ibu. Sekian untuk video penjelasan Ibu kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran Ibu. Kali ini di sini Ibu akan membahas tentang penyelesaian pertidaksamaan dari bilangan rasional. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal pada video yang pertama, bahwa rasional itu mempunyai dua bentuk, yaitu yang bentuk polinomial yang tidak pakai pecahan, dan yang ini adalah bentuk yang rasional pakai pecahan. Oke, yang tidak pakai pecahan tadi yang polinomial ya, pada video pertama yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi kita akan coba di sini menyelesaikan pertidaksamaan dari X min 2 dibagi X plus 3 kurang dari atau sama dengan 0. Di mana langkah-langkahnya hampir sama dengan cara penyelesaian pertidaksamaan polinomial, hanya saja nanti pada penyebut ini ada perbedaan sedikit. Jadi tolong perhatikan sampai selesai ya. Oke, untuk langkah pertama, masih ingat langkah pertama yaitu kita harus membuat pembuat 0 pada masing-masing fungsi X min 2, dan di sini ada X plus 3. Maka kita bikin dulu X min 2 sama dengan 0, dan X-nya didapat adalah 2. Min pindah ke ruas kanan berubah jadi plus. Yang satunya lagi atau X plus 3 sama dengan 0, dimana nilai X-nya sama dengan min 3. Plus berubah menjadi min. Ini selesai untuk langkah yang pertama sampai dapat nilai X-nya saja pada masing-masing fungsi. Oke, lanjutkan ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah kita akan menggambar garis bilangan. Menggambar garis bilangan. Sebelum kita menggambar garis bilangan, kita harus tahu dulu bentuk dari bulatan pada nilai di garis bilangan tersebut. Seperti yang sudah Ibu jelaskan pada video di polinomial, bahwa kalau dia mempunyai tanda sama dengan di bawahnya, untuk pertanda pertidaksamaannya, maka bulatannya adalah penuh. Tapi kalau tidak ya berarti dia bulatannya tidak penuh. Tapi di sini untuk pertidaksamaan rasional sebagai penyebut adalah X plus 3 mempunyai satu syarat tambahan. Dia tidak boleh sama dengan 0. Maksudnya dia tidak boleh bernilai 0 karena dia sebagai penyebut. Ini syarat utama pada rasional. Sehingga X ini tidak boleh bernilai atau dimulai dari min 3. Oke, jadi pada garis bilangan bahwa yang min 3 ini dia tidak boleh dimulai dari min 3 karena dia punya syarat utama yang ini. Sehingga walaupun pada soal dia memakai tanda sama dengan, tetapi untuk penyebut selalu bertanda bulatan kosong. Jadi kita gambar garis bilangannya. Yang di ruas kiri atau di sebelah kiri dia adalah yang paling negatif, yaitu min 3. Yang di ruas kanan dia adalah yang bernilai positif, yaitu 2. Yang di sini tadi bulatannya penuh untuk yang kedua, dan yang min 3 walaupun di sininya pakai tanda sama dengan, dia tetap bulatan kosong karena dia mempunyai syarat tertentu sebagai penyebut bahwa dia tidak boleh sama dengan. Jadi bulatannya tetap kosong. Oke, langkah selanjutnya untuk langkah ketiga kita akan melakukan tabel uji titik dengan cara yang pertama tadi kita sudah membagikan daerah-daerahnya pada daerah 1, 2, dan ketiga. Yang pertama kita ingin mengisi daerah tersebut dengan angka yang ada di sana, di sini setelah belum min 3, min 4, min 5, min 6 dan seterusnya. Kemudian pada daerah 2 ada min 2, min 1, 0 dan 1. Pada daerah 3 ada 3, 4 dan seterusnya. Kemudian untuk tabel uji titik ini sendiri kita akan memilih satu titik pada daerah 1 yang mana yang menurut kita mudah. Di sini Ibu memilihnya min 5. Pada daerah 2 Ibu memilih titik 0. Kemudian pada daerah 3 Ibu memilihnya titiknya adalah 3. Kemudian setelah kita pilih titik ini, baru kita substitusikan ke fungsi yang ada pada soal, yaitu X min 2 dan X plus 3. Fungsi pada soal ya. Langsung saja kita substitusikan. Di sini X-nya adalah min 5 pada daerah 1. Min 5, X-nya ganti jadi min 5 dikurang 2. Maka hasilnya adalah
min 7. Semuanya hutang. Maka angkanya langsung kita jumlahkan 7. Jadi hutang 5, hutang 2 hasilnya adalah hutang 7. Kemudian pada daerah yang kedua, X-nya ganti jadi 0 dikurang 2. Hasilnya adalah min 2. Terakhir pada daerah 3, X-nya ganti jadi 3 dikurang 2. Maka hasilnya adalah 1. Oke, lanjutkan ke fungsi yang X plus 3. Untuk fungsi X plus 3, substitusikan lagi di daerah 1, X-nya min 5 ditambah 3. Hutang 5, duit kita hanya 3, maka hasilnya hutang karena lebih banyak hutang, bersisa hutang. 5 dikurang 3 hasilnya adalah min 2. Jadi min 5 ditambah 3 hasilnya adalah min 2. Oke, selanjutnya untuk daerah yang kedua kita substitusikan lagi nilai X sama dengan 0 ke fungsi yang ini. Jadi X-nya ganti jadi 0 ditambah 3 hasilnya adalah 3. Kemudian untuk daerah yang ketiga, X-nya ganti jadi 3 ditambah 3 hasilnya adalah 6. Tahap terakhir pada tabel uji titik, maka kita akan melihat tandanya, kemudian kita substitusikan tandanya ke fungsinya X plus 3 ke soal ya, ke fungsi soal. Bentuknya kalau polinomial perkalian, kalau rasional ini dibagi. Kebetulan fungsinya hanya 2 ini saja. Jadi yang untuk X min 2 pada daerah 1 min dibagi, yang ini juga min. Jadi min bagi min hasilnya adalah plus. Ingat perkalian tanda. Sudah pernah Ibu jelaskan pada video Ibu sebelumnya. Kalau masih lupa, silahkan kalian buka kembali atau cari di internet Google untuk perkalian tanda. Kemudian yang ini lagi, min dibagi yang ini bernilai plus. Min bagi plus hasilnya adalah min. Kemudian yang ini daerah ketiga plus dan plus. Plus dibagi plus hasilnya adalah plus. Sehingga kita bisa dapatkan pada pada daerah 1 hasilnya dia bernilai positif, maka di sini bisa kita tuliskan positif. Kemudian pada daerah 2 dia bernilai negatif. Daerah ketiga dia bernilai positif. Oke, untuk penyelesaian akhir perhatikan tanda lagi. Dia bertanda kurang dari atau sama dengan. Karena kurang dari, maka daerah penyelesaiannya berada pada daerah yang negatif. Ingat, kurang dari sama dengan atau kurang dari saja daerahnya penyelesaian berada pada daerah yang negatif. Kalau lebih dari berarti berada pada daerah yang positif. Oke, balik lagi ke soal, karena kurang dari atau sama dengan, maka dia berada pada daerah yang negatif. Daerah yang negatif adalah daerah nomor 2. Sehingga penyelesaiannya di sini bisa kita tuliskan jadi HP atau himpunan penyelesaian pada pertidaksamaan X min 2 per X plus 3 adalah, perhatikan di sini dia punya batasan, dimulai dari min 3, dimulai dari min 3, tandanya selalu ke arah sini, ke arah kanan, selalu ke arah kanan kalau dia punya batasan. Ingat, apakah dia pakai tanda, apakah dia bulatannya penuh atau kosong. Oleh karena itu tidak perlu kita tuliskan tanda sama dengan di bawahnya. Kemudian tulis X di tengah-tengahnya. Terakhir dia berakhir pada batasan 2. Perlu pakai tanda sama dengan nggak? Perlu, karena dia bertanda penuh atau bulatannya penuh. Sehingga di sini perlu ada tanda sama dengan. Oke, ulang sekali lagi ya. Jadi untuk himpunan penyelesaian atau HP-nya pada pertidaksamaan dari soal tersebut adalah dimulai dari min 3 dan berakhir di 2. Untuk tandanya ini tidak perlu bingung, kalian hanya perlu menuliskan ke arah kanan aja semuanya. Dan X selalu berada di tengah-tengah. Yang harus kalian teliti lagi adalah bulatannya, apakah dia penuh atau kosong. Kalau kosong berarti tidak perlu ada tanda sama dengan. Kalau penuh berarti ada tanda sama dengan. Nah, ini penyelesaian akhir pada soal tersebut. Tolong dicatat, dipahami, dan kalau ada pertanyaan langsung tanyakan ke Ibu. Sekian untuk video penjelasan Ibu kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.